Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. Serial manga One Piece chapter 1057 telah terbit akhir pekan ini. Sepertinya inilah akhir dari kisah panjang arc Wano. Cover story masih melanjutkan petualangan Germa 66 di Wolechake Island. Germa 66 Ekskuris tanpa emosi, Volume 16, Serangan Gas Beracun Sesar. Dimulai di aula ibu kota bunga. Kami melihat puluhan warga duduk di depan panggung, mendengarkan cerita yang diceritakan oleh Guru Wano Kuni yang baru, yang di chapter 1052. Di sebelahnya ada seorang geisha yang berperan sebagai shamisen. Guru menceritakan kisah itu seperti puisi Jepang. Dia mengatakan bahwa di bawah langit gelap Onigashima, badai tumbuh besar, auman binatang itu semakin keras dan suara naga Azura bergemuruh. Hujan turun di pelabuhan Habu, dan membasahi dedaunan musim gugur. Dia mengakhiri dengan mengatakan, untuk membalas kemotion Kousuki Oden, pengikut setianya naik ke panggung. Orang-orang berteriak dengan penuh semangat, sarung merah. Guru itu mengatakan dia tidak memiliki bakat verbal yang hebat, tetapi dia meminta orang-orang untuk memberinya kehormatan untuk menceritakan kisah ini. Sebuah cerita yang dimulai pada malam Festival Api. Ke hutan dekat pelabuhan Tokage di Udon. Kami melihat Momonosuke berlari dalam bentuk naga, di atasnya ada Kinemon dan Yamato. Momonosuke dan Kinemon terkejut dengan kata-kata Yamato. Momonosuke bertanya kepada Yamato apakah ia jadi pergi ke laut dan bergabung bersama kru topi jerami. Yamato menjawab bahwa ia sudah memberitahu kru topi jerami untuk tidak bergabung dulu dengan kelompok topi jerami. Momonosuke terkejut dengan keputusan Yamato dan bertanya-tanya apakah Yamato takut akan sesuatu, tapi dia mengatakan bukan itu, Yamato sudah mengambil keputusan. Yamato menceritakan keputusannya sebagaimana halnya Oden yang sebelum pergi ke lautan. Oden berkeliling dulu ke penjuru negeri Wano. Dan suatu hari nanti Yamato akan pergi ke lautan ikut bergabung bersama kelompok topi jerami. Momonosuke semakin marah, karena dia menyadari bahwa Luffy dan Yamato membicarakan semua hal ini tetapi Luffy tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Momonosuke merasa bahwa Luffy memperlakukannya seperti orang bodoh dan bertanya-tanya mengapa Luffy akan meninggalkan negara itu tanpa mengatakan apa-apa. Momonosuke mengingat beberapa hal tentang apa yang telah dia jalani sejak ayahnya meninggal. Momen ketika Kaido mencengkeram lehernya di atas kastil Oden, chapter 973. Momen saat dia bertemu Luffy, chapter 685, dan saat dia bertarung melawan Luffy di Dressrosa, chapter 701. Momen saat mereka membuat aliansi di Zou, chapter 819. Saat Kanjuro menculiknya, chapter 976, dan saat dia menyebut namanya di depan Kaido di Onigashima, chapter 986. Luffy memintanya untuk menghentikan Onigashima setelah melawan Kaido dengan tubuh dewasanya, chapter 1026. Ke masa sekarang. Setelah semua kenangan ini, Momonosuke bertanya-tanya apakah Luffy punya hati. Kemudian dia mengatakan Luffy adalah pria yang kejam dan dia salah tentang dia karena dia pikir Luffy berbeda. Momonosuke mengatakan bahwa Luffy salah mengartikan kebebasan. Kinemon setuju dengannya, tetapi bertanya pada Momonosuke mengapa dia berlari bukannya terbang. Momonosuke menyuruhnya diam. Kinemon juga sangat marah dan mengatakan bahwa dia ingin melihat penjelasan Luffy karena memperlakukan Shogun seperti ini. Momonosuke mengatakan bahwa dia pikir Luffy dan dia adalah teman. Yamato mengatakan mereka seharusnya jangan marah. Momonosuke berkata Luffy telah mempermalukannya. Luffy melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, jadi Momonosuke akan memukul dan menggigitnya ketika dia menangkap Luffy. Ke pelabuhan Tokage di Udon. Kapal Luffy, Law, dan Kid siap berangkat. Law memberitahu Luffy bahwa lain kali mereka bertemu mereka akan menjadi musuh. Luffy mengatakan tidak masalah.
Chopper mengucapkan selamat tinggal pada lo. Tepat sebelum pergi, Momonosuke mencapai pesisir pantai. Dia berubah menjadi bentuk manusia dan menyerang Luffy bersama Yamato. Momonosuke berteriak ke Luffy dan Yamato menjelaskan ke Luffy bahwa dia kemari untuk mengantarkan keberangkatan Luffy. Kinemon menghunus pedangnya. Dia memberitahu Luffy apa yang dia pikirkan untuk meninggalkan Wano Kuni tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka setelah sekian lama mereka bersama. Dia menambahkan Shogun sekarang sangat marah dan menginginkan penjelasan. Luffy mengatakan, baiklah. Momonosuke memelototi Luffy dan memerintahkan sesuatu sebagai Shogun. Kemudian dia menangis tak terkendali. Meminta Luffy untuk tetap tinggal di negeri Wano, dan Momonosuke berterima kasih pada Luffy karena ia telah membalaskan dendam orang tuanya. Robin, Sanji dan Brook melihat Momonosuke tersenyum, Chopper tergerak dan Franky menangis seperti Momonosuke. Zoro tertawa dan mengatakan Momo ini agak memalukan. Nami juga tergerak dan memberitahu Zoro bahwa mereka tidak bisa menyalahkannya, karena Momo-chan masih anak-anak. Luffy meminta sesuatu kepada Usopp, dia sudah menyiapkannya. Luffy memberikan hadiah kepada Momonosuke. Momonosuke membuka hadiah itu dan menyadari bahwa itu adalah bendera bajak laut topi jerami yang sangat besar. Luffy berbicara, ketika kamu berada dalam situasi yang sulit, ingatlah hari-hari petualanganmu di laut. Letakkan ini di suatu tempat di Wano Kuni. Jika di masa depan beberapa orang berbahaya datang, tunjukkan ini pada mereka. Katakan pada mereka jika mereka membantu pada salah satu dari kalian, itu berarti mereka ingin bertarung dengan kita. Saat Luffy mengatakan ini, kita melihat Luffy dari dekat dengan semua nakamanya di Sunny di belakangnya. Momonosuke menangis lagi saat dia melihat Luffy. Dan bertanya apakah Wano sudah resmi menjadi salah satu kelompok topi jerami. Luffy kembali berkata kepada mereka, jika kalian memutuskan ingin menjadi bajak laut, aku akan datang. Tapi aku tidak menerima seorang pengecut. Aku titipkan semuanya di tanganmu sekarang, Yamato. Kinemon tertawa mendengarkan Luffy. Yamato sangat senang dengan kata-kata Luffy dan Momonosuke berterima kasih kepada Luffy atas kata-katanya. Luffy memerintahkan untuk berangkat, kru lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Momonosuke. Saat mereka melihat kru topi jerami pergi, Momonosuke memberitahu Kinemon bahwa dia akan melampaui Kozuki Oden suatu hari nanti. Kinemon mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyaksikan itu terjadi. Yamato bertanya pada Momonosuke apakah mereka berbicara tentang melampaui dia. Momonosuke mengatakan, tidak, dengan nada marah. Kapal Luffy, Law dan Kid akan meninggalkan batas Wano Kuni. Nami menunjukkan bahwa mereka harus pergi ke Hakumai untuk menggunakan pelabuhan yang dapat menurunkan kapal. Brook lega karena mereka memanjat air terjun yang berbahaya tetapi sekarang mereka akan turun dengan selamat. Chopper juga senang. Kid mengolok-olok mereka ketika dia mendengar bahwa mereka akan menggunakan pelabuhan itu karena lebih aman. Kid bilang itu keputusan yang cocok untuk pecundang seperti mereka. Luffy dan Law menjadi sangat marah mendengar kata-kata Kid. Kru topi jerami memberitahu Luffy agar tidak terjerumus dalam ejekan Kid karena tidak ada salahnya jika mereka menggunakan jalur yang aman. Bajak laut Hearts memberitahu Law hal yang sama. Luffy memerintahkan Jinbe untuk membiarkan dia menyetir kapal, kru memberitahu Luffy untuk tidak melakukan sesuatu yang gila. Kami akhirnya melihat bagaimana 3 kapal jatuh di atas air terjun Wano Kuni ketika Luffy, Law dan Kid menyadari bahwa mungkin bukan ide yang baik untuk pergi ke sana. Narator berbicara saat kita melihat wajah Luffy, Law dan Kid. Narator mengatakan bahwa kekuatan para penjahat ini, yang diberikan kepada Shogun Momonosuke dan Kinemon, tidak diremehkan. Mereka mendatangkan malapetaka dengan kekuatannya seperti Raja Kebijaksanaan yang sebenarnya. Bahkan, Raja Naga Kaido dan Great Oiran Yokai tidak bisa mengalahkan mereka. Dan sekarang mereka pergi dengan nafas terakhir yang membelah langit. Ke aula ibu kota lagi. Guru terus bercerita.
Dia sekarang berbicara tentang Orochi. Ketika mereka mengira dia sudah mati, kebenciannya membuatnya pergi untuk Putri Hiyori. Tapi Denjiro, pengikut nomor 2 Kozuki Oden, memasuki adegan dengan pukulan bersih. Itulah akhir dari Kurozumi Orochi. Petir bergemuruh menimpa mereka, dengan begitu Onigashima dan Raja Naga Kaido juga jatuh. Awan gelap yang menutupi langit Wano Kuni selama 20 tahun, kini perlahan menghilang. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Orochi yang terbakar menatap mereka dan berkata, kebencian terhadap Kurozumi akan mengutuk negara ini sampai akhir hayat. Tapi Putri Hiyori mengingat semua penderitaan yang dialami negara ini selama 20 tahun terakhir. Tidak ada sedikit pun tanda ketakutan di matanya. Ketika guru menceritakan kisah, kita melihat beberapa panel yang menunjukkan apa yang terjadi di Onigashima. Guru melanjutkan, mengatakan bahwa Putri Hiyori mendorong Denjiro ke samping dan berdiri tanpa rasa takut di depan Orochi yang terbakar. Dia memiliki kipas di tangannya dengan simbol Kozuki yang dia tunjuk ke Orochi. Dalam benaknya adalah kenangan ayahnya, ibunya dan tanah air Wano. Di halaman ganda yang bagus, kita melihat warga berteriak bahwa mereka telah menunggu bagian ini. Guru meminta mereka untuk berteriak bersama. Putri Hiyori, berpakaian sebagai Komurasaki, berbicara kepada Orochi. Hiyori berbicara, Kurozumi dilahirkan untuk terbakar. Dalam bahasa Jepang, Kurozumi berarti arang. Warga berteriak saat Hiyori menangis mengingat Oden dan Orochi terbakar hidup-hidup. Geisha, termasuk Toko, memainkan shamisen dengan keras saat guru mengatakan festival api berlanjut untuk mengenang kisah balas dendam yang sukses yang dimulai di pelabuhan tempat berkumpulnya, bulan sabit terbalik. Kisah berdarah, kebangkitan klan. Kemudian kita melihat foto Momonosuke dengan keluarganya dan semua temannya, Hiyori, Sarung Merah, Yamato, Shinobu, dan Tama. Narator kembali berbicara, ini adalah kisah tentang bagaimana para pejuang yang terkenal pernah mendapatkan kembali kejayaannya. Dan mereka melakukannya tepat pada waktunya. Di skene selanjutnya kita melihat Momonosuke yang bingung dan bertanya kepada yang lain tentang bendera topi jerami yang akan diletakkan di mana. Tirai cerita ditutup dengan kata-kata terakhir narator. Sekarang mari kita istirahat sebentar. Jika ada kesempatan, kami berharap dapat bertemu kalian lagi. Momonosuke, Kinemon dan Yamato pergi ke kastil Shogun saat orang-orang menyapa mereka. Mereka memiliki misi baru untuk dipenuhi. Act ketiga dan kisah Wano Kuni berakhir di sini, dengan bunga sakura terbang di sebuah negara akhirnya bebas dan dengan masa depan yang cerah. Jangan lupa kasih like, komen dan subscribe.